Rahajang, Rau, Ring, Dese, Besaki. Rahaja, Rau, Ring, Dese, Besake. Rahajang, Rau, Ring, Dese, Besake. Desa Besakih merupakan sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Agung, Kabupaten Karangasem. Gunung Agung adalah gunung tertinggi di Pulau Bali dengan ketinggian 3.142 mdpl. Pada bulan September 2017, peningkatan aktivitas gemuruh dan seismik di sekitar Gunung Agung mengakibatkan naiknya status Gunung Agung dari normal menjadi waspada yang mengharuskan sekitar 122.500 warga di sekitar Gunung Agung harus dievakuasi ke daerah aman. Berupa asap atau ledakan gitu. Ledakan itu aja terlihatnya gitu. Kalau pas siang hari, kalau pas malam hari enggak kelihatan, cuman getaran aja. Biasanya tanda-tandanya itu ada awan panas keluar. Terus gunungnya itu keluar asap yang membumbung tinggi sama gempa yang terus menerus. Kami di sini biasanya kalau terjadi erupsi di Gunung Agung, ya dari dulu sudah sempat kejadian, paling ada hembusan asap, setelah itu ada getaran-getaran atau gempa-gempa, yaitu menyusul biasanya. Bila terjadi erupsi, kebiasaan masyarakat itu dia pasti akan melihat tanda-tanda. Dia kalau terasa getarannya lebih tinggi, dia akan segera turun. Kalau yang pengalaman kami kemarin ini ya langsung mengungsi, ya langsung mencari tempat yang aman. Khususnya yang tinggal dekat dengan lereng, yang di daerah namanya Temukus. Kalau kurang salah nih ke radius 3-4 km. Mereka yang pertama biasanya turun untuk menyelamatkan keluarga, barang-barang, kemudian ternak, untuk dibawa menjauhlah dari radius gunung tersebut. Pada tanggal 18 September 2017, status Gunung Agung dinaikkan dari waspada menjadi siaga. Terdapat beberapa titik evakuasi untuk warga berkumpul, yaitu di balai olahraga, pos-pos pengungsian, dan rumah sanak saudara yang berada di luar Kabupaten Karangasem, seperti Kabupaten Kelungkung, Buleleng, dan daerah lainnya. Kalau lokasinya, kalau kita pas terjadi, kita mungkin menjauh dulu. Kalau lokasi kita udah disiapkan, mungkin setelah menjauh baru kita di lapangan, mungkin yang bisa, yang boleh bersama pemerintah di sana kita dulu. Biasanya kita ada titik kumpul di sini. Kita kumpul dulu di paling radius 11 km. Kita kumpul di banyak. Kalau memungkinkan tinggal di situ, bisa tinggal di situ. Kalau enggak, kita harus pergi ke radius yang lebih jauh. Terkait pengungsian, kalau kami di Desa Besakih itu biasanya di sini Bu, di dekat kantor desa. Setelah itu ada di pertanian, tepatnya di Rendang yang jaraknya lumayan jauh dari lokasi erupsi, mungkin sekitar 15 km dari bibir kawah. Segera turun, titik kumpulnya sudah disepakati dari bencana kemarin tuh. Titik kumpulnya di lapangan Kedungdung ini, Desa Besakih ini. Itu titik kumpul, titik awalnya. Bila terjadi
bencana yang lebih besar atau letupan atau larva turun, dia akan bergeser ke wilayah rendang, khususnya di tempat di pertanian itu Bu, di situ. Kalau saya pribadi kemarin di Kelungkung, di daerah Kemuning. Kemudian kalau yang lain masyarakat Besakih ini terpusat di tempat pertanian di Menange, di daerah namanya Singerade, di UPT Pertanian. Nah, mereka di sana dipusatkan. Kemudian ada juga yang ke daerah lain, ke Bangli atau ke Denpasar, mencari keluarganya masing-masing. Pos pengamatan Gunung Api Agung yang berlokasi di Desa Rendang, Kabupaten Karangasem, selalu siaga memantau intensitas dan frekuensi tremor dan tanda-tanda letusan yang akan terjadi. Pada tanggal 22 September 2017, status Gunung Agung dinaikkan dari siaga menjadi awas. Pada tanggal 25 September terjadi 844 gempa vulkanik dan 300 sampai 400 gempa bumi. Kami dapat dari pemerintah kecamatan, dari atasan kami langsung dari kecamatan. Di desa, kami lanjutkan ke desa, biasanya kami selalu koordinasi dengan pemerintahan desa, kemudian kami informasikan ke kepala kewilayahan desa kami di masing-masing banjar yang terdiri 11 banjar, kemudian juga ada lembaga adat dan tokoh-tokoh masyarakat, dan semua itu kita informasikan untuk evakuasi jika terjadi erupsi seperti yang tahun baru lalu yang 2017. Pertama tentu kami memberikan informasi kepada masyarakat melalui kepala wilayah yang ada di masing-masing banjar. Kemudian kami juga koordinasikan dengan kompeten di desa seperti juru bendesa adat dan juga pemuda yang dalam hal ini ada dari KTI ke Suku Teruna. Untuk kami yang di Desa Besakih, karena di sini di Kedungdung ini radiusnya hampir 8 km dari Gunung Agung, pertama kami kumpul di sini, kemudian setelah itu menyebar biasanya dengan koordinasi dengan kecamatan yang pengalaman tahun 2017 kami ke Desa Rendang yang di pertanian. Selanjutnya karena di sana sudah penuh, masyarakat yang mandiri ada yang mengungsi sampai luar Kabupaten Karangasem, biasanya sampai di hampir seluruh Bali, di kabupaten kota seluruh Bali. Ya, karena kami meyakini bahwa Gunung Agung adalah gunung yang suci untuk umat Hindu, maka kami di samping secara pemerintah, kami juga melakukan ritual seperti mepiuning atau memohon di Pura Kayangan Jagat, di Pura Penataran Agung, juga dari rumah masing-masing, Pak. Menurut informasi orang tua, 2 kali sudah yang ingat saya erupsi tahun 1963 itu yang paling besar yang dirasakan, dan yang saya alami langsung tahun 2017 ini yang puncak erupsinya mungkin di November 2017, sedangkan tremornya itu September 2017. Pada tanggal 27 Mei 2022, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana menyelenggarakan International Partnership Programs and Community Engagement LPPM IPA COE dengan tema Training on Volcano Risk and Hazards Mitigation.
I will try to talk about the history of the volcano activity, especially over maybe in Indonesia and also in Bali. How many volcano activity in Indonesia and also in Bali, and then how to understand the hazard, what kind of impact of the hazard, and then also the mitigation. Maybe many people still unknown about the relationship or the understanding of the volcano activity in Bali, especially because we still not so have many data about the activity of the maybe Agung is because they new accident, but for Batur is still unknown. But yeah, now we try to give the data about that. Last time when Mount Agung eruption in 2017, we tried to map some detailed distribution of the population, something like an impact, and then also to mapping where they like a Mount Agung eruption can be impact to the people, something like that. And then also in 2028 until today, we try to make a spatial distribution of the hazard itself, and also the capacity and also the vulnerability of the Mount Agung. Until now, we already get some place that have a detailed mapping about that, but still so many work we must done. Like last time is just near to Karangasem city, but we hope in the next step is we can get a detailed mapping about the population in near to the Mount Agung itself. And then we try to calculate the hazard and the risk of the Mount Agung, not just Mount Agung but also Batur volcano, and also the another hazard. It's been really wonderful to visit the village and to get to know the community and to see them come out and share the stories about how to live with volcano risk locally, and to prioritize and value local knowledge in any kind of volcano response. So it's been wonderful to learn and hear about people's personal stories from their own voices and how to mitigate risk. Yeah, so at the National Disaster Preparedness Training Center, we specialize in education and training. And we have many trainings on natural hazards, one of which is volcano risk. And the presentation that Professor Kim shared today was a preview of our volcano hazards course, which gives an overview of the science as well as the disaster protective action that you can take, whether you are part of emergency management from the top down or community members from the bottom up. And we also were able to share parallel stories between Kilauea volcano in Hawaii and Mount Agung here in Indonesia. And there are many similarities between the two volcano risk zones. And hopefully from the lessons learned from Mount Kilauea, we're able to show the community here what it feels like to respond to an ongoing volcano hazard. Yes, so like Professor Wolshan mentioned, the expert in the audience about evacuation and shelter, there are not that many differences in what you should do in a volcano. And many of the communities that are exposed to volcano risk in Indonesia are already implementing best practices, and in a way already doing it better than many other places because local wisdom and knowledge is integrated into the response. Kini Gunung Agung sudah tidak mengalami erupsi. Gunung Agung kembali menunjukkan pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Sebagai suatu kesatuan, sangat disayangkan jika Anda berada di Gunung Agung tidak mengunjungi Pura Besakeh yang mempunyai keindahan yang tiada duanya. But
Becek pisan pemandangan Gunung Agung. Becek pisan pemandangan Gunung Agung. Yang ke Bali harus melalui Ki Besaki Semetan. Yang ke Bali harus melalui Ki Besaki Semetan.